nggak kemanisan, mantap! Saudara, 316 jiwa meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk mengembalikan ketahanan lingkungan hutan di tengah tekanan investasi dan antusiasme dunia usaha berbasis eksploitasi alami. Guna mempercepat penanganan bencana, Presiden Prabowo Subianto pun mengerahkan kekuatan nasional untuk penanganan bencana Sumatera. Inilah catatan Kompas TV. Bencana Sumatera, prioritaskan penanganan korban. Duka menyelimuti Indonesia usai bencana banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana hidrometeorologi itu bukan hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga ulah manusia. Kawasan yang semestinya sebagai resapan air menjadi rapuh dan telah kehilangan daya jaga akibat berubahnya hutan menjadi lahan ekstraksi. Hingga Minggu siang, BNPB mencatat korban bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat mencapai total 316 jiwa meninggal dunia, 289 hilang, dan 638 jiwa lainnya terluka. Sumatera Utara itu yang meninggal 172 orang, Bapak Menteri. Ini masih ada yang hilang 147 orang. Jumlah korbannya Aceh lebih sedikit daripada Sumatera Utara. Per hari ini tapi baru terdata adalah 54 jiwa, hilang 55 jiwa, terluka 8. Ternyata jumlah yang meninggal Sumatera Barat ini bertambah justru lebih besar daripada Aceh. Karena ini 90 meninggal dunia disumbang oleh salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu di Agam. Menyadari masifnya korban terdampak bencana di Sumatera, Presiden RI Prabowo Subianto memastikan dirinya terus memantau perkembangan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prabowo juga memastikan kalau pemerintah terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. Ya, kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya. Ya. Terus. Apa? Oh iya, ya. Sudah kita kirim terus menerus. Ya, kita monitor. Oke. Terima kasih. Ya. Presiden memerintahkan seluruh menterinya untuk turun tangan membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemarin kita juga hari Jumat ada acara dengan Pak Presiden, beliau juga langsung perintahkan untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional fokus untuk penanganan tanggap darurat ini secepat-cepatnya. Melakukan evakuasi, mengerahkan logistik, kemudian mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur komunikasi, infrastruktur transportasi, jadi dan untuk juga kawal di lapangan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan secepatnya. Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disinyalir bukan hanya karena curah hujan tinggi dan siklon tropis, namun ada penyebab lain yang erat kaitannya dengan area resapan yang berkurang akibat perusakan hutan sehingga tidak optimal membantu menahan air hujan yang turun. Sumatera ini rapuh gitu ya, kerapuhan itu memang banyak terjadi di pilihan-pilihan buruk kita di pengelolaan hulu. Jadi nah, kebetulan kita ketemu sama anomali cuaca yang memang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Siklon, badai, dan sebagainya ketika curah hujan begitu tinggi, daya dukung lingkungan, yang semestinya secara ekologi itu bisa menjaga, itu sudah kehilangan daya jaganya. Dan penegakan hukum saya pikir itu juga salah satu yang harus diperkuat. Jadi memulihkan tutupan hutan itu adalah sesuatu yang harus kita mulai
ulang dan perbaiki tata ruang itu juga adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita tata lagi ulang. Terputusnya sejumlah akses jalan akibat banjir dan longsor menghambat distribusi bantuan logistik. Bantuan logistik untuk sejumlah wilayah yang masih terisolasi harus didistribusikan melalui jalur udara. Pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk mempercepat pemulihan fasilitas di Sumatera. Tim Liputan, Kompas TV. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pukul 9:15 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu tercatat korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera mencapai 316 orang. Data itu merupakan total dari korban jiwa di Aceh yang mencapai 54 orang, korban yang masih dalam pencarian 55 orang. Sementara itu di Sumatera Utara ada 172 korban meninggal dunia, sementara itu korban yang masih dalam pencarian 147 jiwa. Sementara itu saudara, di Sumatera Barat korban jiwa tercatat 90 orang dan korban yang masih dalam pencarian 87 orang. Saudara, banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dengan korban jiwa lebih dari 300 nyawa adalah tragedi kemanusiaan yang memilukan. Akses komunikasi dan transportasi terputus berakibat pada lumpuhnya aktivitas masyarakat termasuk distribusi lalu lintas kebutuhan makanan dan keperluan sehari-hari. Curah hujan ekstrim akibat siklon Senyar di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mengakibatkan banjir bandang dan longsor seketika. Dampak lingkungan akibat penebangan hutan alami di 3 wilayah Pulau Sumatera ini mulai dari dataran tinggi Gayo, Batang Toru hingga Tesonilo diduga kuat jadi penyebab banjir bandang dan longsor dengan kerugian triliunan rupiah. Kata darurat ekologis layak digaungkan jika melihat skala bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi. Darurat ekologis harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah agar lebih serius menjaga ketahanan lingkungan hutan di tengah tekanan investasi dan antusiasme dunia usaha berbasis eksploitasi alam. Kekayaan alam tidak sepantasnya diobral hanya demi masuknya investor, apalagi jika berdampak pada kerusakan ekologi dan keselamatan nyawa penduduk sekitar. Bencana dengan ratusan korban jiwa sudah terjadi. Tanggap darurat dan penanganan korban harus jadi prioritas dalam waktu yang cepat. Pencarian korban yang masih dinyatakan hilang dan bantuan bagi korban yang kehilangan rumah dan kelaparan disertai dengan penyakit harus dilakukan secara maksimal. Pemerintah tidak boleh merasa sudah cukup mengirim bantuan medis, makanan, dan kebutuhan sehari-hari saja. Bencana besar dengan dampak kerusakan masif harus terus dipantau dan dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat. Tidak cukup mengandalkan pemerintah daerah. Masa pemulihan harus menjadi prioritas pemerintah agar berjalan baik dan tidak menimbulkan dampak sosial yang justru memperburuk keadaan. Bagi masyarakat, situasi pilu ini harus memperkuat soliditas sosial, gotong royong, meringankan beban dan penderitaan sesama, sambil terus mengingatkan dan mengawasi lingkungan alam masing-masing dari kebijakan yang serampangan dan nafsu eksploitasi lingkungan yang akan berbuah musibah. Demikian catatan Kompas TV. Kita jumpa lagi pekan depan. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi DPR hari ini mengirimkan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta.